Siang Ibu. Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Agnes di pertemuan keempat ya. Oke, karena ini masih pagi dan ini adalah pelajaran pertama di pagi ini, dipimpin dulu untuk doanya Robin. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Disalam. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu sayang. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, semua sehat ya. Ibu absen terlebih dahulu. Robin hadir, Rahma hadir, semua hadir ya. Iya, oke. Nah, ini kita akan masuk nih di pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, karena ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang belum seutuhnya hadir di dalam kelas ini, mari kita ice breaking dulu. Berdiri dulu yuk semua. Iya, semuanya bergerak ya. Iya, Robin bergerak ya, dipandu teman-temannya ya. Iya, anak-anak Ibu udah bersemangat semua. Terima kasih. Silakan duduk. Udah nah ya. Nanti kita masih ada lagi jam istirahat ya. Padahal Yosi lagi semangat. Oke. Oke, gasnya itu. Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke materi perbandingan trigonometri. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, mana Friska? Kalau di berbagai kuadran berarti ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berarti semua ada berapa kuadran, Robin? Ada 4. Oke. Nah, kita akan mempelajari pemanfaatan trigonometri. Boleh kita lihat di depan ini, Nak? Kita lihat nih, perbandingan trigonometri ini kalau dimanfaatkan untuk mapel apa aja dia bisa bersinggungan, seperti fisika, penerapan konsep trigonometri dalam analisis vektor, gerak parabola, gelombang, optika, bisa juga masuk ke geografi, ukuran jarak dan elevasi, ya. Kemudian di teknik juga ada, seni juga ada, ya. Banyak Nak ya, jadi bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Lalu, nah untuk tujuan pembelajarannya, Ibu ambil saja intinya kita akan membuat proyek sederhana. Kita akan membuat proyek sederhana ya. Proyek sederhana ini. Nah, proyeknya apa Bu? Nah, mari simak dengan baik Nah ya. Kira-kira proyek apa yang akan kita buat? Nih ya, nanti ada mengukur sudut elevasi dan sudut depresi dengan cermat. Kemudian kita juga nanti akan presentasi kelompok. Baik. Nah, coba kita ingat dulu. Pernah nggak kalian itu berpikir bagaimana para arsitek itu menghitung tinggi sebuah bangunan tanpa harus memanjat? Contoh lah bangunan yang tinggi di sini. Polux Habibie ya, betul. Tepuk tangan untuk Robin. Nah itu kan kita nggak tahu ya tingginya berapa ya bangunan itu. Kebayangkan kita bagaimana cara mengukur tingginya itu dari bawah sampai ke ujung atasnya itu. Nah inilah kita akan mempelajari pemanfaatan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek dulu asesmen kesiapan awal. Oke, kalian silahkan lihat di drive. Sudah semua lihat di drive? Soal nomor 1 yang bagian asesmen pembelajaran untuk asesmen awal pembelajarannya untuk soal nomor 1 aja. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 untuk soal nomor 1. Oke, terima kasih sudah terjawab. Tepuk tangan untuk kita.
Sudah terjawab ya, bagus sekali. Ternyata kelas ini adalah kelas-kelas yang hebat semua anak-anaknya ya. Untuk materi ajar nak, ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada 3 materi di pertemuan 1, 2, dan 3 yang sudah kita pelajari. Ini adalah materi di pertemuan sebelumnya, yaitu di berbagai kuadran. Nah, untuk materi sekarang, pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan nyata. Ada nampak gambar nak di slide Ibu? Iya, kira-kira itu gambar apakah, Melia? Iya, di situ ada muncul segitiga. Kemudian di sebelah kanannya juga ada muncul segitiga. Nah, kita akan, ya betul, segitiga siku. Coba kita ingat kembali. Di sini Ibu ada menyiapkan segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku. Kemarin kita sudah belajar nih yang mana sisi depan, yang mana samping, yang mana yang mirip. Tergantung kepada sudutnya. Kalau sudutnya di sini, berarti di bagian depan itu adalah sisi depan. Bagus. Kemudian Andi, berarti yang di bawah ini adalah sisi. Kemudian yang sebelah miring ini berarti disebut sisi. Bagus. Atau disebut juga sisi miring itu dengan nama kata lainnya hipotenusa. Bagus. Tepuk tangan untuk Dalfitra sudah membantu menjawab. Lanjut nah, dari gambar ini nih, berarti kalian sudah paham ya mana itu sisi depan, samping, miring. Kemudian penggunaan sinus, kosinus, dan tangennya. Lalu kita akan masuk nih, yang tadi sudah disebutkan project sederhana. Kita akan melakukan pengukuran di lapangan. Apa Bu yang boleh diukur? Kira-kira di sini yang tinggi-tinggi apa aja nak? Pohon, tiang Bendera, bendera. bagus Dalfitra. Apa lagi? Pohon, bagus Rahma. Apa lagi? Bangunan ya, iya bagus. Rosita udah menjawab bangunan. Oke. Nah, setelah itu nak, lihat dulu nih di video ini sudah Ibu lengkapi langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk melakukan pengukuran di lapangan. Bu, ini video siapa? Ini video kakak kelas yang kemarin sudah mempraktikkan. Jadi kamu di sini nggak perlu bingung lagi bagaimana langkah-langkah untuk mengukur tinggi yang tadi sudah Ananda sebutkan. Iya, setelah mengukur, lanjut ke proses pengerjaan di buku masing-masing kelompok nak ya. Nah, seperti ini sampai kepada penyelesaiannya. Ya, kira-kira itu nak ya untuk proyek sederhana yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya. Nah, ini kita akan tadi kan sudah kita buat ya ke lapangan semuanya. Kelompok Robin udah ke lapangan? Sudah. Kelompoknya Melia sudah? Oke. Kelompoknya Yosi? Kelompoknya Wati? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang semuanya masuk ke dalam ya. TK-TK udah masuk. Nah, lanjut kita akan melakukan presentasi hasil proyek. Kelompok yang pertama adalah kelompok 5. Oke, sudah tampil, terima kasih. Bagaimana pendapatnya dari kelompok 2, penampilan kelompok 5? Bagus. Berikan T. Gimana sih tepuk tok? TOP. T. Yang mana? Kasih T, kasih O, kasih P. Tok. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah bantu ibu ya, Ibu grogi. Lalu nih sudah tampil semua. Untuk melakukan pengecekan apakah kalian paham nih, Ibu akan melakukan hasil asesmen di akhir pembelajaran. Ada satu soal nak ya, kita back lagi tadi ke yang awal-awal ada asesmen itu. Nah di situ sudah berurutan ada asesmen awal dan asesmen akhir. Nah kita cek untuk 2 soal di situ.
Udah terjawab semua, terima kasih udah dikumpul. Kita akan melakukan umpan balik konstruktif. Umpan balik ini ada di Mentimeter, boleh di barcode. Oke, udah semuanya. Terima kasih. Ternyata umpan baliknya sudah ada. Lanjut kita ke jurnal reflektif. Jurnal reflektif ini boleh di buku masing-masing lah ya. Tuliskan pengalaman pembelajaran hari ini. Bagaimana pemanfaatan trigonometri itu sudah dilakukan dalam kelompok masing-masing. Oke, untuk penutup, Ibu minta kepada Priska, kesimpulannya hari ini berarti kalau kita menggunakan pemanfaatan trigonometri itu bisa di mapel apa aja kita sambungkan, Priska? Fisika. Oke, terima kasih Priska, tepuk tangan. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir pada materi perbandingan trigonometri. Ibu akan memberikan spill sedikit materi yang akan tampil untuk berikutnya, yaitu statistika. Ya, terima kasih. Itu Ibu tutup dengan kata-kata hari ini. Sebenarnya semua anak adalah bintang, tapi berbeda-beda waktu bersinarnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Ibu akhiri dengan selamat siang.